Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan membicarakan atau membahas terkait life satisfaction and emotional well-being. Kenapa sih manusia itu tidak luput dari kehidupannya ingin mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan tentunya harus memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu, mari kita kupas bersama dalam topik yang akan kita bahas berikut ini. Kepuasan hidup, life satisfaction, adalah penilaian secara kognitif mengenai keadaannya yang dirasakan dengan keadaan yang dianggapnya sebagai standar ideal atas area-area utama dalam hidup yang mereka anggap penting, seperti hubungan interpersonal, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, spiritualitas, gaya hidup, dan jaringan pertemanan dan keluarga. Meskipun kerap dihubung-hubungkan dengan hal-hal berbau ekonomi atau lebih rincinya moneter pada sebuah negara, nyatanya konsep sejahtera tak semudah itu dapat diartikan. Dari segi materi dapat dilihat dari kualitas rumah dan bahan pangan. Dari segi fisik misalnya dapat dilihat dari kesehatan tubuh dan lingkungan alam. Dari segi mental atau fasilitas pendidikan dan lingkungan budaya, serta dari segi spiritual misalnya moral, etika, dan keserasian penyesuaian. Kali ini mari kita belajar bersama terkait life satisfaction and emotional well-being, atau bahasa kerennya yaitu kepuasan hidup dan kesejahteraan emosional. Selamat belajar dan mari kita mulai presentasi. Kepuasan hidup dan kebahagiaan merupakan konsep psikologi yang menggambarkan kondisi manusia dalam mencapai kualitas hidup yang diinginkan memiliki pengaruhnya pada kesejahteraan emosional seseorang. Sedangkan well-being dimaknai sebagai kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif, misalnya kepuasan, kebahagiaan, tidak adanya emosi negatif misalnya stres, depresi, kegelisahan, kepuasan dengan kehidupan, dan kemampuan menilai hidup secara positif dan merasa baik. Well-being ini mencangkup kesejahteraan lahir dan batin. Hasil survei kebahagiaan Global World Happiness tahun 2018 menunjukkan kondisi ekonomi global suatu negara menentukan indeks kebahagiaan. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan nilai kebahagiaan masyarakat dalam suatu negara yang memiliki kondisi ekonomi baik dan negara yang memiliki kondisi ekonomi buruk. Kondisi keuangan yang dipersepsikan positif baik secara individu maupun secara kontekstual berdasarkan negara maupun daerah akan berkaitan dengan tingginya kebahagiaan masyarakat. Semakin baik kondisi pendapatan seseorang dari waktu ke waktu, maka tingkat kepuasan hidupnya juga semakin tinggi. Gaya dengan menggunakan uang ada 4 tipe. Yang pertama yaitu belanja hemat atau thrifting spending, pengenjangan sabuk atau belt tightening, berbelanja atau spending, dan yang terakhir adalah boros. Hasil dari penelitian Adiati tahun 2021 menggambarkan bahwa gaya menggunakan uang yang dimiliki seseorang menentukan kepuasan hidupnya secara umum. Gaya penggunaan uang secara hemat dan berhati-hati juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan hidup dibandingkan dengan gaya penggunaan uang yang dilakukan tanpa pertimbangan rasional. Sehingga kita bisa menjelaskan semakin besar kontrol seseorang atas keinginannya, maka aspek kepuasan hidup akan mudah tercapai. Sehingga konsep diri kita adalah milikilah konsep diri yang baik untuk meraih kebahagiaan dan kepuasan diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.